Jadi inilah orang yang celaka. Orang yang mendapati bulan suci Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan suci Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bulan suci Ramadan itu adalah ajang, ya, musim, momentum di mana seorang hamba dijanjikan dengan berbagai kemaafan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita berada di atas kenikmatan iman dan juga Islam. Anugerah yang besar dari Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan keutamaan dan rahmat Allah lah hendaknya mereka bergembira, itu lebih baik dari harta benda yang mereka kumpulkan. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ikhwani ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang datang setiap tahun, yang dikenal dengan bulan Ramadan. Tamu yang akan membawa keberkatan bagi diri seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalamnya terdapat berbagai kebaikan dan rahmat dari Allah.
juga terdapat pengampunan dan pembebasan dari api nerakanya. Tapi tidak semua orang yang mendapati bulan suci Ramadan dia beruntung dengan bulan suci Ramadan. Nyatanya masih banyak manusia-manusia yang lalai, lengah dan jauh dari Allah meskipun dia berada di dalam bulan suci Ramadan. Bahkan setelah perginya bulan suci Ramadan, dia masih dalam keadaan jauh dari Allah dan tidak mendapatkan pelajaran apapun. Orang yang seperti inilah yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecelakaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, bahkan sebagian ulama menyebutkan ada sekitar 12 orang sahabat yang meriwayatkannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbarnya, lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin. Beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama amant? Wahai Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Tadi engkau mengucapkan amin, amin, amin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laqad atani Jibril faqala ya Muhammad raghima ankum ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaih qul amin faqultu amin. Telah datang kepadaku Jibril alaihi salam, lalu beliau mengucapkan, celakalah seorang yang namamu disebutkan di hadapannya tetapi dia tidak berselawat kepadamu. Ucapkanlah amin, maka aku pun mengatakan amin. Kemudian Jibril kembali mengatakan, rahima ankum ri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah seseorang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari 2 orang tuanya tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Qul amin, ucapkanlah amin. Faqultu amin, maka aku kembali mengucapkan amin. Kemudian Jibril melanjutkan, rahima anhum ri'in dakhala alaihi syahru Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lah. Celakalah seseorang yang mendapati bulan suci Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan suci Ramadan itu dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Qul amin, faqultu amin. Katakanlah amin, maka aku pun mengucapkan amin. Jadi salah satu yang didoakan oleh Jibril alaihi salam bahwa orang itu akan mendapatkan kecelakaan adalah orang yang mendapati bulan suci Ramadan, kemudian keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah orang yang celaka. Orang yang mendapati bulan suci Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan suci Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bulan suci Ramadan itu adalah ajang, ya, musim
momentum di mana seorang hamba dijanjikan dengan berbagai kemaafan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Juga seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Orang yang melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, yaitu di bulan suci Ramadan, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya yang telah lalu. Tapi kok ada orang yang mendapati bulan suci Ramadan, ya, kemudian keluar dari bulan suci Ramadan, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang seperti ini layak untuk didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam sebagai orang yang celaka. Bagaimana tidak? Karena bulan suci Ramadan itu adalah ajang, waktu, musim di mana seorang hamba meraih keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kok ternyata ada orang yang mendapati bulan suci Ramadan dan keluar dari bulan suci Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah dia layak untuk mendapatkan kecelakaan? Ya. Yang mendoakannya adalah malaikat Jibril alaihissalam, dan yang mengaminkannya adalah sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah kondisi yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita termasuk dari golongan yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ada banyak golongan. Di antaranya ada yang menghadapi bulan suci Ramadan itu dengan berpesta pora, menikmati makanan dan minuman. Urusannya urusan perut. Ya, yang terpikir olehnya bagaimana dia bersenang-senang dengan makanan dan minuman. Ya, waktu berbuka, demikian pula waktu sahur. Tidak dia pikirkan bagaimana dia beramal dengan amalan-amalan saleh sebanyak-banyaknya, karena ini adalah bulan suci yang penuh dengan keberkahan. Tetapi dia hanya berpikir, nanti bukanya apa ya? Nanti sahurnya pakai apa ya? Nah, itu yang menjadi pusat perhatiannya. Ada yang seperti itu, iya kan? Ada atau enggak ada? Nah, bukan sekedar ada, banyak. Ya. Nah, enak ya datang bulan suci Ramadan. Ntar sebelum maghrib, apa istilahnya? Nah, ngabuburit dulu buka, beli perbukaan di jalan. Ya. Nah, demikian pula ketika akan sahur. Sahur apa ya? Wah, enak nih bulan suci Ramadan, kita harus buat rendang misalnya. Nah, atau harus buat apa lagi? Masing-masing daerah punya andalan sudah. Wis. Ya. Jadi yang membuat dia gembira dengan bulan suci Ramadan itu perhatiannya, fokusnya kepada makan dan minum. Ada yang seperti itu, bahkan banyak. Ada pula di antara manusia menghadapi bulan suci Ramadan yang terpikirkan olehnya adalah mempersiapkan berbagai ajang permainan. Ya. Wah, kesempatan nih bulan suci Ramadan, ya, mengadakan konser, atau kesempatan nih
yang mengadakan acara-acara ini itu. Nah, berbagai hiburan, berbagai permainan. Nah, jadi waktunya berpuasa itu yang dia nikmati bukan puasanya, yang dia nikmati adalah permainannya dan hiburannya, sehingga puasanya itu malah terabaikan. Jadi kesannya dari bulan suci Ramadan adalah bulan suci Ramadan itu bulan yang penuh dengan hiburan. Ya, hiburannya Islami lagi. Nah, dibuat bernuansa Islam. Walaupun di Islam-Islamkan, kalau bukan datangnya dari Islam ya bukan Islami kan. Ya, musik-musik, kemudian sinetron, acara-acara permainan yang nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Nah, ini pekerjaan sebahagian manusia. Ada pula yang menghabiskan bulan suci Ramadan di malam hari dia main untuk bergadang malam, ya, main karambol. Kesempatan ngumpul sama teman-temannya di malam bulan suci Ramadan sampai waktu sahur. Setelah itu tidur, nggak sholat subuh. Bangunnya nanti jam 9 atau jam 10 pagi. Ada juga yang seperti itu. Intinya sebagian manusia memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan sebagai ajang untuk bermain dan bersenang-senang dengan orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, ada pula di antara manusia yang menjadikan bulan suci Ramadan sebagai ajang untuk dia memperoleh pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pengampunannya. Inilah orang-orang yang beruntung dari kalangan mukminin, yang mereka memaknai bulan suci Ramadan adalah syahrut ta'ah wal iqbali 'ala Allah. Syahrut ta'ah wal iqbali 'ala Allah. Bulan ketaatan dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menghabiskan siangnya dengan amalan-amalan mulia, dengan salat, dengan qiraatul Quran, ya, dengan zikir, dengan doa. Bahkan dia habiskan waktu siangnya di masjid. Demikian pula di waktu malam dia habiskan dengan salat, dengan qiraatul Quran, dengan doa, dengan zikir. Dia habiskan waktunya di masjid. Karena bulan suci Ramadan adalah syahrut ta'ah wal iqbali 'ala Allah. Bulan ketaatan dan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di antara manusia yang menjadikan momentum bulan suci Ramadan adalah untuk cari duit. Ya enggak, khususnya pedagang nih. Ya, pedagang. Wahai para pedagang. Ya, bulan suci Ramadan itu untuk berdagangkah atau untuk ketaatan? Yang ditanya pedagang nih sekarang. Ada pedagang nggak di sini? Ya. Kalau para pedagang mau masuk bulan suci Ramadan sibuk dia. Wah, sibuk ngapain? Nyetok barang. Ya. Yang di stok itu barang, apa yang kurang, apa yang nggak ada, wes diperiksain semuanya, dicukupkan, dilengkapi. Ya, karena bulan suci Ramadan ini banyak yang belanja ke pasar, khususnya di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, saat rame-ramenya orang di pasar. Nah, ini juga termasuk orang-orang lalai yang lengah, baik penjualnya dan juga pembelinya. Ya, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, di saat-saat penting, saat-saat yang sangat menentukan bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk menggapai keampunan dari Allah. Yang di sana ada malam
Lailatul Qadar. Ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaihi al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Beliau apabila telah masuk 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Yaitu beliau tidak lagi menggauli istrinya karena beliau sibuk untuk ibadah. Beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya untuk ibadah kepada Allah. Ya. Tapi coba lihat di pusat-pusat perbelanjaan apa yang dilakukan oleh kebanyakan muslimin. Ya. Apa yang mereka perbuat? Enggak di siang harinya, enggak di malam harinya. Apalagi kalau sudah 1 hari, 2 hari menjelang Lebaran. Yang sibuk mereka pikirkan adalah bagaimana menyiapkan kue untuk hari raya dan pakaian bagus untuk hari raya. La ilaha illallah. Ini kondisi manusia di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebagai seorang yang selalu cinta untuk berbuat kebaikan dan berlomba di dalam mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah kesempatan. Jauh-jauh hari seperti ini kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Apa yang kita persiapkan? Tentunya yang kita persiapkan adalah kesiapan iman. Kesiapan iman. Kesiapan tekad yang kuat untuk memperoleh keampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan diri dari api nerakanya dan menuju kepada surganya. Sehingga kita mengatakan, oh ini kayaknya bulan suci Ramadan sudah dekat. Yang terpikirkan oleh kita apa? Apa yang terpikirkan oleh antum? Yang benar. Benar nih. Masya Allah, jazakallah khair. Ya. Nah, kebanyakan manusia tidak. Waduh, bulan suci Ramadan sudah dekat. Ya. Kalau bulan suci Ramadan sudah dekat, kira-kira rumah saya sudah dicat belum ya? Kan gitu ya. Kalau belum dicat dulu ah. Nah, kemudian apalagi kira-kira perbekalan makanan untuk Ramadan sudah cukup belum ya? Nanti kalau sudah dekat raya, kira-kira saya mau belanja di mana ya? Jauh-jauh hari dia sudah memikirkan hal itu. Nanti kalau Lebaran saya mau kemana ya melancongnya? Iya kan? La ilaha illallah. Ya, itulah dikarenakan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yang mengerti akan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, An-Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang datang di dalam sunnah yang sahihah, dahulu beliau alaihi salatu wassalam sudah mengingatkan kepada para sahabatnya ketika bulan suci Ramadan sudah menjelang. Beliau mengatakan, hadza Ramadan qad ja'akum. Ya. Ini bulan suci Ramadan akan datang kepada kalian. Sudah dekat. Ya, qad ja'akum artinya sudah dekat datangnya kepada kalian. Lalu apa yang beliau peringatkan? Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusalsalu fihi syayatin. Ini Ramadan telah dekat datangnya kepada kalian. Bulan suci Ramadan ini dibukakan padanya pintu-pintu surga dan ditutup padanya pintu-pintu api neraka dan dibelenggu padanya para syaitan. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernyataan beliau, hadza Ramadhanu qad ja'akum.
inilah bulan suci Ramadan telah dekat datangnya kepada kalian. Ini merupakan berita gembira dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, bahwa bulan suci yang mengandung berbagai keberkahan dan kebaikan telah mendekat kepada kita. Saatnya untuk kita bergembira dengannya dan mempersiapkan diri menyambutnya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berharap ketika kita tahu bahwa bulan suci Ramadan itu sudah dekat, kita minta sama Allah Azza wa Jal, ya Allah, berilah aku kesehatan dan kekuatan untuk mendapati bulan suci Ramadan. Ya, karena kalau kita mendapati bulan suci Ramadan dalam keadaan kita sakit, kan rugi, ya kan? Kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa salat tarawih, kita nggak bisa banyak membaca Al-Quran, kita nggak bisa banyak zikir dengan baik, ya, sakit. Apalagi kalau sakitnya mengharuskan kita nginap di rumah sakit. Ya Allah, sedih banget. Ya, bulan suci Ramadan yang semestinya kita berlomba di dalam kebaikan, tetapi kita harus nginap di rumah sakit dalam keadaan terbaring. Ini kalau hatinya beriman kepada Allah dan cinta kepada kebaikan. Tapi hati orang-orang yang lengah ketika dia sakit di bulan suci Ramadan, dia juga sedih. Kenapa sedih? Karena nggak bisa kumpul dengan keluarga, sehingga nggak bisa buka bareng, nggak bisa sahur bareng. Padahal enak banget kalau buka dan sahur bareng keluarga. Ya, dia ingat hal-hal yang sifatnya hanya hiburan, kesenangan-kesenangan duniawiyah, atau hal-hal yang semacam itu karena hatinya lalai. Nah, tapi bagi orang yang mencintai kebaikan, kalau dia sakit dalam menghadapi bulan suci Ramadan adalah suatu kesedihan, sebab dia tidak bisa berlomba di dalam kebaikan. Makanya mulai sekarang kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ketika kita mendapati bulan suci Ramadan dalam keadaan kita sehat dan diberi kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, karena yang namanya kesehatan dan kekuatan itu adalah anugerah dari Allah. Ya, sehingga kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa memberikan kesehatan dan kekuatan kecuali hanya Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian pula pernyataan beliau, hadza Ramadan qad ja'akum. Inilah bulan suci Ramadan telah datang kepada kalian. Kalimat ini adalah kalimat yang menggerakkan hati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan diri akan datangnya bulan suci Ramadan dengan tekad untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya. Jadi sebelum datangnya bulan suci Ramadan, kita sudah memasang al-azm, tekad yang kuat untuk beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Ya. Karena kalau kita tidak mempunyai tekad melakukan amalan-amalan yang soleh, itu akan menjadi berat. Ya. Orang yang bertekad saja melakukan amalan-amalan soleh itu tidak mudah. Maka dari sekarang kita sudah harus mempunyai tekad. Kalau seandainya nanti saya mendapati bulan suci Ramadan, ya, maka saya bertekad untuk berpuasa sebulan penuh, qiyamul lail atau salat tarawih sebulan penuh, mengkhatamkan Al-Quran, ya, dan beramal dengan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Ini sudah diniatkan dari sekarang, ya, supaya dengan tekad itu kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan-amalan yang saleh. 6. Pernyataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadza Ramadan qad ja'akum. Inilah bulan suci Ramadan telah dekat datangnya kepada kalian.
adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan suci Ramadan ini mengandung keberkahan-keberkahan yang harus kita peroleh. Seperti yang beliau nyatakan, dibukakan padanya pintu surga dan ditutup padanya pintu api neraka, dan para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah bulan barokah, bulan yang penuh dengan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang berbuat dosa di bulan suci Ramadan itu orangnya parah banget. Ya, parah banget. Bagaimana tidak? Bulan suci Ramadan, bulan yang di sana pintu surga dibuka, bulan yang di sana pintu api neraka ditutup, bulan yang di sana para syaitan dibelenggu oleh Allah. Kok dia masih maksiat? Berarti parah banget. Iya kan? Parah banget berarti. Bulan yang sedemikian baik, bulan yang sedemikian barokah, tapi dia masih jauh dari Allah. Nah, yang semestinya dalam keadaan yang seperti ini, bulan yang di sana dibukakan pintu surga, ditutup padanya pintu api neraka, dan para syaitan dibelenggu oleh Allah, seorang hamba yang beriman kepadanya tentu akan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Orang akan lebih mudah terdorong melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan karena kondisinya memang seperti itu. Ya, suasana keagamaan itu lebih kental, semangat untuk taat itu lebih besar, dorongan untuk bermaksiat itu lebih kecil karena bulan itu adalah bulan puasa. Yang dengan berpuasa itu artinya bahwa jalan syaitan untuk menggoda manusia diputus. Karena banyak dari kemaksiatan itu datangnya dari perut yang kenyang, bukan dari perut yang kosong. Ya. Syahwat itu bergejolak karena perut yang kenyang. Ketika seorang berpuasa berarti dia belajar untuk mengendalikan hawa nafsunya, syahwatnya. Tapi kok masih ada orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Berarti parah banget dia. Nah, kalau sudah seperti ini, maka itu menunjukkan dia diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperoleh kebaikan. Tidak ada hidayah pada diri. Memang kalau orang sudah tidak mendapatkan hidayah, ya repot, susah. Mau diapain juga ya nggak akan bakal. Mau bulan suci Ramadan, mau tidak, ya, mau dia diajari kebaikan atau tidak, maka tetap saja dia akan menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Di bulan suci Ramadan, orang yang tidak mendapatkan hidayah, ya tetap saja seperti itu. Bisa jadi di bulan suci Ramadan pada siang harinya dia tidak berpuasa, dan penuh dengan kemaksiatan kepada Allah. Di malam harinya juga demikian, padahal bulan suci Ramadan. Sebab dia tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya kita butuh hidayah dari Allah. Ya. Tidak cukup suasana, tidak cukup itu sebagai momentum, tapi juga perlu hidayah. Ya. Bulan suci Ramadan yang sangat kental nilai-nilai keagamaannya, bulan suci Ramadan yang sangat kental dengan semangat melaksanakan amalan-amalan ketaatan dan menjauh dari kemaksiatan, tidak akan cukup bagi seorang hamba untuk berlomba di dalam kebaikan kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah. Ya, hidayah ini masalah yang paling mendasar. Ya, kalau tidak punya hidayah, khalas. Ya. Orang kalau tidak mendapatkan hidayah, kabbir alaihi arba'an. Ya, ditakbiri aja 4 kali. Ya, ditakbiri saja 4 kali. Maksudnya apa? Ya udah, mati sudah itu. Cuma jasadnya saja yang hidup, hatinya mati kalau tidak mendapatkan hidayah.
Ya, betapa banyak orang yang jasadnya hidup tapi hatinya mati sebab tidak ada hidayah padanya. Ya kan sering saya katakan bahwa sebab-sebab kebaikan itu tidak cukup kalau di sana tidak ada hidayah. Orang yang rumahnya di sebelah masjid nggak pernah sholat, kan aneh banget ya. Aneh nggak sih? Menurut antum aneh nggak sih? Aneh kan ya? Kok orang rumahnya di sebelah masjid, telinganya itu setiap hari dijejali dengan suara azan, tapi nggak pernah ke masjid. Kalau ditanya Anda muslim, muslim. Kok nggak sholat? Ya terserah saya. Ya kan? Mau apa lagi coba? Ya. Jasadnya saja yang hidup, tapi hatinya mati. Begitu juga contoh yang hampir mirip. Orang rumahnya di sebelah pondok pesantren tapi nggak tahu ngaji. Parah nggak sih? Ya parah lah. Menurut antum parah nggak? Ya parah. Ya, kalau orang jauh rumahnya dari pondok pesantren di atas puncak bukit sana, ya di atas gunung apa? Gunung Semeru ya. Atau di sini apa nih di Solo nih? Gunung apa sih? Hah? Iya betul. Di atas Gunung Lawu sana. Ya. Terus nggak tahu ngaji, ya wajar. Atau di atas Gunung Merapi sana. Terus jarang ngaji. Oh, saya bilang wajar. Wis, nggak masalah. Lah ini rumah sebelah pondok, nggak tahu ngaji. Parah nggak sih? Ya parah. Ya sama tadi. Orang yang berada di dalam bulan suci Ramadan tapi malah bermaksiat. Ya, orang-orang yang semacam ini Allah haramkan terhadap dirinya kebaikan. Ya, sebab dia tidak mempunyai hidayah. Sehingga meskipun suasananya adalah suasana ketaatan, dia tetap bermaksiat. Meskipun dia berada di sebelah kebaikan, bahkan kebaikan itu ada di hadapan matanya, dia menjauh daripadanya. Kenapa? Karena tidak punya hidayah. Ya, oleh karena itu kita selalu meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika akan datangnya bulan suci Ramadan, hati kita dibukakan oleh Allah untuk benar-benar bisa menghadap kepadanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala kerakusan-kerakusan kita kepada dunia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya bulan suci Ramadan itu benar-benar kita manfaatkan sepenuhnya untuk apa? Ibadah. Ya, mau orang rame, tidak rame, terserah. Bulan suci Ramadan adalah bulan ibadah. Saya tidak akan pernah melayani pelanggan kalau bulan suci Ramadan. Bisa nggak? Hah? Bisa nggak nih? Katanya mau menyambut bulan suci Ramadan. Ya ini caranya menyambut bulan suci Ramadan. Pasang tekad yang kuat. Ya, bulan suci Ramadan saatnya saya ibadah, saya berada di dalam masjid dan tidak ada kegiatan lain. Ya, masalah cari duit, ba'dal, nanti sudah. Ya, pelanggan datang, pergi kamu, saya ibadah. Bisa nggak? Nah, ini tentunya menguji kekuatan iman kita. Makanya minta hidayah sama Allah. Kalau hati kita diberi hidayah oleh Allah, dunia itu kecil. Kecil. Kalau hati kita diberi hidayah oleh Allah, tidak akan ada fata morgana dunia yang akan menyilaukan mata kita. Dan yakinlah, kalau kita meninggalkan sesuatu dari dunia karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yakin sudah. Misalnya nih, kita selama bulan suci Ramadan ibadah, kita siapkan khusus untuk ibadah, sehingga godaan apapun dari
tawaran-tawaran keduniaan tidak kita hiraukan. Ya. Kalau kita yakin dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mulai usaha lagi, misalnya di bulan Syawal atau setelahnya, bisa jadi Allah beri kita keberkahan dengan usaha kita tersebut. Ya, bisa jadi Allah beri keuntungan seperti kita melakukan usaha itu di bulan suci Ramadan. Ya, kok tokonya ramai banget? Ya, padahal bulan Syawal yang lainnya sepi. Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik. Ya, bisa bentuknya Allah ganti dengan yang lebih baik itu dalam bentuk materi keduniaan, bisa dalam bentuk keberkahan, keberkahan harta. Mungkin kita tidak mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh orang lain, tapi harta kita yang sedikit lebih bermanfaat, lebih berberkah, lebih membawa kepada kebaikan, ya, lebih membuat hati kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan ini tentunya lebih baik, ya, daripada hanya sekedar materi. Ketika harta itu mampu membuat kita lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang lain hartanya membuat dia jauh dari Allah. Kita punya harta justru membuat kita dekat dengan Allah. Itu kan luar biasa. Ya. Atau digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik dalam bentuk kesehatan. Dalam bentuk kesehatan. Ya. Dengan kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, kita tinggalkan keduniaan kita karena kita tahu bulan suci Ramadan adalah bulan yang hendaknya dipenuhi dengan ibadah. Ya, Allah beri kita kekuatan dan kesehatan. Yang bisa jadi kalau Allah memberi kita penyakit, harta kita akan habis untuk apa? Untuk berobat. Sehingga kita tidak menikmati, melainkan hanya obat. Padahal hartanya banyak. Bayangkan, beli obat ratusan juta. Ya. Dia harus diobati, dia harus dioperasi, dia harus begini, dia harus begitu, karena dia diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cara Allah Azza wa Jalla memberikan ganti dengan yang lebih baik. Yang jelas, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, apa kata Nabi? Allahumma khairan min. Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripada itu.